Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Jadi ada automation humidifier seperti ini. Di video kali ini yang mau saya coba betulin, kondisinya rusak kata yang punya gitu ya. Terus segelnya nih kayaknya udah pernah udah pernah dibongkar kayaknya. Ini kelihatan segelnya tuh udah kebuka. Jadi kalau misalnya kita buka sama kita lihat, kita bisa ngelihat di sini tuh kayak ada komponen yang berfungsi untuk menjadikan air itu menjadi atom, seperti itu ya. Gitu ceritanya. Terus rusak. Untuk ngetes rusak apa enggaknya, yang jelas kita harus ini ya, kasih air. Tapi karena ini kondisinya rusak, saya nggak mau kasih air, khawatir kemungkinan kerusakannya parah gitu. Bisa jadi kalau saya kasih air nanti korslet, karena ini berhubungan sama arus listrik. Ya meskipun arus listriknya DC alias cold electricity, jadi kalau kena air tuh dia nggak bakal rusak. Tapi kita coba hindari hal-hal seperti itu. Kita cek dulu ya adaptornya masih dalam keadaan baik apa enggak. Kita bisa ngelihat di sini ada polaritas untuk adaptor, yang dalam itu plus, yang luar negatif. Seperti ini gambarnya ya. 24 volt 0,5 ampere. Yang dalam positif, yang luar negatif. Jadi kalau misalnya kita pakai avometer digital, kita arahin jarumnya atau probe-nya, jarum avometer digitalnya ke arah ini teman-teman. Ini untuk yang awam ya, ke arah 200 volt, karena estimasi tegangan yang kita lihat tadi adalah sebesar 24 volt ya. Iya, 24 volt. Jadi kita pakai ring 200 volt. Kita hidupin dulu avometer digitalnya. Oke. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk adaptornya. Bismillah. Oke, udah saya colokin. Yang dalam positif, yang luar negatif. Jadi yang luar kita kasih probe warna hitam seperti ini. Yang dalam kita kasih merah. Tuh, terukur 23,9 volt alias 24 volt. Artinya adaptornya nggak rusak. Adaptornya masih dalam keadaan baik. Tapi kenapa dia nggak bisa ngeluarin atom? Gitu. Sekarang coba langsung kita bongkar aja ya. Karena pada dasarnya ini udah dibongkar. Seperti yang saya tunjukin, udah pernah dibongkar, meskipun bukan saya yang bongkar, seperti yang saya jelasin di beberapa menit yang lalu. Sekarang coba saya mau ambil obeng. Pakai obeng yang kecil seperti ini teman-teman, kita buka. Kayaknya nggak mau pakai obeng kecil, dia maunya pakai obeng gede nih. Kalau pakai obeng kecil, mata skrupnya malah rusak biasanya. Jadi kita pakai obeng yang gede ya. Tuh, pas jadinya. Kita buka ke 4 buah skrup ini supaya kita bisa ngelihat isi dalamnya seperti apa. Setelah semua skrupnya udah dibuka, kita tarik aja covernya yang bagian bawah. Kita bisa ngelihat ada skrup lagi. Ternyata skrup yang 4 buah tadi skrup untuk masang cover ini aja gitu. Habis itu di dalam tuh ada 4 buah skrup lagi. Jadi kita buka aja lagi skrupnya ya. Kalau obeng gede terlalu sempit masuknya, kita pakai lagi obeng yang kecil teman-teman. Moga aja obeng ini pas. Biasanya sih pas. Iya betul, pas. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini sampai kebuka semua. Saya contohin satu ya.
Kayaknya udah langsung. Oh ya, betul. Oke, kita udah bisa buka 4 buah skrup. Tinggal satu nyantol di sini. Ini ada soket. Kita cabut aja dulu ya. Oke. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa, skrup yang lengket di sini. Oke, sekarang kita bisa ngelihat ini ada sebuah alat yang vital banget, di sebuah komponen yang vital banget pada alat ini, yaitu alat untuk merubah air menjadi uap. Ini disolder di sini, tapi kalau misalnya lepas solderannya, menyolder ulangnya itu repot teman-teman biasanya. Kucing saya lagi belajar silat sama saudaranya sendiri. Mungkin teman-teman dengar. Ini dia. Bagian tengahnya ada kayak compes gitu. Kayaknya. Sekarang coba kita cek ya, pakai avometer. Pakai avometer digital, short apa enggak dia. Kita arahin ke skala dioda. Kita pasang baterainya, terus kita cek di soketnya teman-teman. Ini berfungsi untuk melihat korslet apa enggaknya komponen ini. Saya nggak tahu komponen ini namanya apa, lupa saya. Dia nggak korslet ya, aman. Artinya kalau kita kasih arus listrik, dia nggak jeglek atau nggak kebakar nantinya. Oke, selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya kita mau coba buka dratnya. Ini kayak ada drat. Untuk atomization humidifier biasanya nggak ada dratnya seperti ini. Ini kayaknya yang harganya lebih mahal kayaknya. Untuk ngebuka dratnya ini ada alat khusus mungkin, tapi saya nggak ready alat khusus itu. Jadi kalau kayak gini kita harus pakai alat yang seadanya aja, apa yang kita punya di rumah atau di bengkel aja teman-teman. Misalnya seperti ini, ada gunting, tapi hati-hati jangan sampai terluka gara-gara mau buka komponen. Jangan sampai terluka kita. Coba kita putar ke kiri. Mau apa enggak? Enggak mau ternyata. Agak susah. Akhirnya saya dapat akal. Saya pakai tang potong seperti ini. Tuh, dia mau berputar ya. Kalau pakai gunting ternyata nggak bisa, karena nggak pas matanya ke lubang dratnya teman-teman. Kayaknya udah longgar, terus kita bisa putar langsung pakai tangan. Betul. Oke, kita taruh dulu dratnya, coba kita buka. Ini dia. Oh, bagus. Ternyata dia nggak pakai disolder kayak yang atomization humidifier yang murah itu. Nah, sekarang kita coba cek bagian coba kita cek yang tengah ini ke kabel yang mana dan bodi ke kabel yang mana. Untuk apa tuh? Untuk mengetahui bahwa ya itu memang jalurnya gitu.
Percaya aja itu penting teman-teman. Kadang beberapa hal tuh nggak bisa dijelasin pakai kata-kata ya. Oke, kita arahin avometer kita ke skala dioda. Terus coba kita cek kabel merah itu nyambung kemana. Saya sih beranggapan atau nebak kabel merah tuh nyambung ke per yang tengah ini teman-teman. Coba kita cek. Tuh, betul ternyata. Tanpa hambatan ya. Nyambung bagus tanpa hambatan, artinya kabel ini teman-teman nggak putus di dalam. Tuh kan. 001 bahkan. Sekarang yang body, yang luar ini nyambung kemana? Saya sih beranggapan atau saya menebak nyambung ke warna hitam. Ternyata bener nyambung ke warna hitam dan juga bebas hambatan. Kalau misalnya angkanya berubah-ubah itu cuman karena ini aja, probe-nya kurang nempel pas. Nah udah ya, komponen ini kayaknya nggak masalah. Nah terus ini yang kayak koin ini, saya juga nggak tahu ini namanya apa, ini teknologi terbaru, saya belum pernah searching di Google. Yang jelas nanti air atau uap itu keluar dari sini teman-teman, kalau ini dialiri listrik. Sedangkan ini ada dua bagian, pasti nggak bakal nyambung antara satu sama yang lain. Sekarang coba kita tes sisi dalam dan sisi luar. Kita coba tes dulu, ini logam apa bukan. Kalau memang logam nanti dia bakal nyambung. Di avometer bakal kelihatan 002. Dan ternyata kelihatan 001. Betul. Ini adalah logam. Yang bagian luar gimana? Coba kita cek. Yang bagian luar ini kayak bukan logam gitu. Jadi waktu kita ukur dia nggak nyambung. Tuh teman-teman. Yang bagian luar ini bukan logam. Nggak nyambung ya. Sekarang yang bagian dalam dan bagian luar coba kita cek. Memang nggak nyambung. Tapi kalau untuk yang bagian tengah aja dia nyambung. Seperti yang tadi saya tunjukin. Sekarang coba kita lihat dari atas. Ini juga bukan logam. Jadi nggak nyambung sama sekali. Ini kayak ada yang pecah ya. Coba kita cek yang pecah ini dengan yang luar warna hitam, nggak nyambung, sama yang dalam nggak nyambung juga. Tapi yang jelas yang bener-bener nyambung tuh yang bagian tengah, ini adalah logam. Oke, kalau gitu kita udah tahu alat ini cuman seperti ini aja. Terus kesimpulannya apa waktu udah ngecek alat ini? Kesimpulannya kita tahu bahwa ada logam. Maksudnya dia nggak ada logam yang berfungsi untuk ngeluarin atom sesuai sama namanya, atomization humidifier. Kita kencangin lagi ya. Terus kesimpulan lain dari ngebuka komponen ini, kita udah bisa ngelihat bahwa ternyata masih terlalu kencang ya teman-teman, bahwa ternyata nggak korslet antara kabel warna hitam sama warna merah, terus juga nggak putus di komponen ini. Oke, kalau gitu kita ke tahap yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Kita pergi ke sini. Ini dia ada sebuah komponen SMD yang dioperasikan sama satu buah IC. Oh, ada enggak? Ada berapa nih? 2 buah IC. Ada induktor 2 buah.
ada LED. Sekarang coba kita hidupin ya. Kita hidupin tanpa kita kasih atomizernya atau komponen itu. Gimana waktu kita hidupin? Ada nggak barang ini bisa hidup? Bismillah. Oke, hidup ya. Hidup. Ini untuk ngerubah cahaya. Ada fan-nya teman-teman, dan waktu dihidupin dia fan-nya hidup. Kalau kita tekan lama dia mati. Sekarang coba kita cek ada nggak tegangan di soket ini, 24 volt atau berapalah gitu ya. Kita arahin ke arah 200 volt, kayaknya sih nggak sampai lebih dari 200 volt. Kita mau ngecek tegangan saat perangkat ini dihidupkan. Ngecek tegangan di sini, di soket ke komponen atomizernya. Oke. Sekarang kita hidupin. Kita coba cek berapakah tegangannya. 0,1 volt. 0,1 volt. Oke. Tegangannya 0,1 volt. Ternyata emang nggak ada tegangan di sini, teman-teman. Bisa jadi ini yang menyebabkan nggak adanya uap yang muncul atau rusak, karena di sini nggak ada tegangan sama sekali. Atau mungkin tegangan di sini bakal muncul karena sensor, karena ada sensornya. Kita harus cari tahu ada nggak kira-kira sensornya. Kita matikan dulu. Nggak mau dimatiin. Nggak mau dimatiin. Saya tekan tahan. Ya nggak mau dimatiin loh. Oh, di double klik. Bukan ditekan tahan ternyata. Ternyata bukan ditekan tahan, tapi double klik. Sekarang kalau komponen ini dipasang, kita nggak bisa ngecek tegangan. Tapi bisa. Ini ada 2 buah kaki. Kakinya kayaknya nyambung. Kayaknya kaki untuk ke soket. Coba kita cek dulu bener apa enggak. Kita arahin avometer kita, jarumnya ke skala dioda. Terus coba kita cek satu kaki nyambung enggak. Bener nyambung. Terus yang di sini nyambung enggak? Oke, nyambung ya. Betul, sekarang kita pasang komponennya, atomizernya. Begini, atomizer ini kalau nggak kena air dia korslet apa enggak ya? Saya nggak tahu. Kita hidupin, terus kita cek ada nggak tegangannya di sini. Jangan lupa kita arahin ke 200 volt DC. Kurang dinglu. Oke, udah. Bismillah.
Kita hidupin, kita cek tegangannya teman-teman. Nggak ada tegangan loh di sini. Oh, ada. Ternyata kalau komponennya dipasang, dia bakal ada tegangan. Ternyata malah terbalik. Yang merah itu negatif, yang hitam positif. Tegangannya muncul 33 volt. Besar ya. Saya matiin aja deh. Saya nggak mau lama-lama tanpa ada airnya. Kalau gitu kita udah tahu bahwa memang ada tegangan di kaki komponen atomizernya, yang menandakan kalau misalnya komponen atomizernya ini nggak dipasang, tegangan itu memang nggak bakal muncul dari sini. Dengan seperti itu artinya mesin ini aman teman-teman. Kalau memang nanti kita kasih air terus nggak keluar air, berarti ada yang rusak sama ini, sama komponennya ini. Ini panas nih sekarang, saya pegang. Saya mau pasang dulu. Masangnya seperti yang tadi, gampang banget. Terus saya mau coba tes pakai air. Waktunya dikasih air teman-teman. Saya colokin dulu supaya nggak kecipratan air. Terus saya colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya. Terus saya kasih air. Banyak kan nggak ya? Nggak kan? Oke, sekarang kita hidupin ya. Bismillah. Di sini kita bisa ngelihat memang ada perubahan dari airnya. Seperti ada gelombang gitu. Saya matiin dulu ya flashnya. Ada nih di tengah. Kamera saya nggak bisa nangkep teman-teman. Tapi yang jelas di tengah ini ada gerakan air gitu. Aturan dia udah bisa ngeluarin gelembung ya. Coba kalau kita tutup. Kalau kita tutup gimana? Nggak kayak atomizer pada umumnya. Biasanya tuh uapnya kelihatan banget, langsung muncul. Tapi ini enggak gitu. Kalau memang ini nanti nggak muncul setelah saya tunggu beberapa saat, berarti yang rusak ya memang komponen atomizernya itu yang minta diganti baru teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini adalah yang rusak di atomization humidifier ini adalah keramiknya teman-teman. Ini ternyata waktu saya searching di internet, ini adalah keramik yang ada ukurannya berapa mili kayak gitu ya. Sekarang coba saya ukur pakai penggaris berapa mili dia. Dia sekitar 16 mm. 16 mm ya. 15 atau 16 mm. Ini akan coba saya cari dulu di toko komponen elektronik terdekat. Kalau ada bakal saya ganti, kalau nggak ada coba saya beli di online shop. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada, yang jelas kalau di sini nggak ada, saya mau beli ke online shop dan
Kayaknya videonya sampai di sini aja teman-teman, kecuali nanti cepat datangnya barangnya ya. Terus saya ganti, saya tunjukin hasilnya setelah diganti, keramiknya seperti apa nanti hasilnya. Kayak gitu. Jadi sampai di sini dulu ya video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ini kan ada dratnya, terus keramiknya kan dipasang di sini. Kalau untuk atomizer yang lain itu biasanya keramiknya tuh langsung sama kabel, jadi nggak bisa dilepas kayak gini ya. Tapi yang ini bisa dilepas, artinya atomizer ini memang lebih baik, lebih mahal harganya kayaknya daripada yang atomizer yang lain. Tipenya adalah apa nih? Design in the USA by Young Living Essential Oils. Lehi atau Lehigh UT. Ngomong apa sih manufacture in China, dessert mist diffuser. Nggak ada mereknya Young Living ya, mereknya Young Living. Yang rusak di atomizer humidifier ini adalah keramiknya, jadi saya mau ganti keramiknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Ini pecah nih kan, rusak nih.